Pemirsa, dua orang tak dikenal nekat menyiramkan cairan bahan bakar minyak dan membakar mobil milik warga di Kabupaten Pelalawan Riau. Tidak diketahui motif aksi pelaku yang terekam CCTV tersebut lantaran pemilik rumah mengaku tidak memiliki musuh. Dua orang tak dikenal dengan berkendara motor ini terekam CCTV mondar-mandir di komplek perumahan Geraha Pelalawan Desa Makmur Kabupaten Pelalawan Riau. Namun tak berselang lama, keduanya berhenti di sebuah rumah dan menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar ke mobil. Kemudian menyulutkan api hingga bagian belakang kendaraan terbakar. Api yang membesar nyaris membakar seluruh bagian kendaraan dan merembet ke plafon rumah. Beruntung pemilik rumah terbangun setelah mendengar suara dentuman dan berusaha memadamkan api dengan apar atau alat pemadam api ringan. Akibat kebakaran ini, bagian belakang mobil dan ban serep hangus. Pemilik rumah yang mengecek CCTV mengaku tidak mengenal kedua pelaku dan tidak mengetahui motif pelaku nekat menyerang keluarganya. Sementara itu, polisi yang mendapatkan laporan langsung bergerak cepat dan menggelar olah TKP dengan mengumpulkan barang bukti serta petunjuk. Ini Pak, mondar-mandir ini dari setelah ke sana dia balik ke sini dia lagi. Baru tampakannya ini api ini, obor itu dengan bensin itu. Ada Bu musuh atau apa gimana? Kayaknya sepertinya nggak ada Pak musuh. Nggak ada ya? Yang mana pada kejadian itu ada dua orang diduga pelaku menggunakan motor metik melakukan upaya pembakaran, mungkin menggunakan media minyak, kemudian dibakar, kemudian kabur. Pagi tadi pukul 9 kami bersama dengan unit Polsek, Polsek bersama dengan Satreskrim Pelalawan juga sudah melakukan olah TKP, mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi. Berbekal rekaman CCTV, aparat Polsek Pangkalan Kerinci kini memburu dua pelaku yang masih buron. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, tim kuasa hukum korban kekerasan daycare Wensen School di Depok, Jawa Barat menyerahkan bukti baru terkait kekerasan yang dialami korban. Ya, hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka memar dan skoliosis diduga karena penganiayaan yang berulang kali. Kuasa hukum korban daycare Wensen School Cimanggis Depok mendatangi Kejaksaan Negeri Kota Depok. Selain untuk mengawal proses hukum yang masih berjalan, kuasa hukum juga membawa bukti baru terkait kekerasan yang dialami oleh anak korban. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, balita korban kekerasan yang baru berusia 2 tahun juga mengalami pneumonia dan skoliosis, diduga karena kondisi daycare yang tidak sehat. Nah, hasil ronsen itu juga ada skoliosis ringan di badan anak saya. Saya masih nanya sih ke dokter apakah ini karena benturan atau karena apa gitu. Dari hasil visum juga ditemukan sejumlah memar pada tubuh korban, diduga karena tindakan kekerasan yang dilakukan berulang kali oleh pelaku. Lihat perbuatannya ini adalah perbuatan yang bukan sekali tapi perbuatan berulang. Sehingga dengan perbuatan berulang ini maka si pelaku kita jerat dengan pasal berulang supaya dia dapat ancaman hukuman yang lebih tinggi. Saat ini berkas perkara penganiayaan di daycare Wensen School Depok sudah memasuki penyerahan tahap 1. Sebelumnya, penganiayaan di sebuah daycare Wensen School terungkap setelah video penganiayaan yang dilakukan pemilik daycare viral di media sosial. Saat ini pelaku pun sudah ditahan di Mapolres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur melakukan operasi pemisahan bayi kembar siam. Namun salah satu dari bayi meninggal dunia karena kondisi kesehatannya memburuk. Bayi laki-laki kembar siam usia 3 bulan bernama Arcelo dan Arcelio asal Tulung Agung, Jawa Timur menjalani operasi pemisahan oleh tim dokter RSUD Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Namun bayi Arsino meninggal dunia lantaran kondisi kesehatan yang memburuk sebelum operasi pemisahan. Sementara kondisi bayi Arcelo kini masih dirawat di medis di ruang ICU RSUD Dr. Sutomo. Sebelumnya operasi pemisahan kembar berlangsung selama 9 jam akhir pekan lalu.
semakin membaik. Terus untuk alat bantu nafasnya kayak ventilator, intubasi itu sudah lepas. Dan kemarin juga boleh minum sedikit demi sedikit. Info dari dokternya itu 45 mili kali 12 jadi per 2 jam. Diintubasi atau mulai dilakukan anestesi, satunya terus pijat jantung berusaha mempertahankan walaupun akhirnya terpaksa meninggal satunya. Artinya sudah ada kelainan jantung sejak dari Iya, kemungkinan demikian. Jadi nadinya rendah. Bayi kembar siam pasangan suami istri Yoga dan Yedi ini lahir di Rumah Sakit Bayangkara Tulung Agung pada 17 April 2024. Arcelo dan Arsenio menjadi bayi kembar siam yang ke-124 yang ditangani RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan ekor sapi di Kota Batu, Jawa Timur mati dengan mulut berbusa dan mengeluarkan darah. Ya, hasil otopsi sapi-sapi ini mati akibat racun potasium. Kini para peternak meningkatkan keamanan dan memasang CCTV di kandang sapi. Peternak sapi di Kota Batu resah dengan kematian puluhan sapi miliknya. Secara bergantian sapi-sapi pedaging mati mengeluarkan busa dan darah. Hingga minggu ini total ada 21 ekor sapi milik peternak di 2 dusun Desa Biji Mati. Para peternak mengaku sudah melaporkan kasus ini ke Polres Batu. Bahkan Senin kemarin Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu telah melakukan autopsi dan ditemukan kandungan racun potasium mulai mulut hingga saluran pencernaan hewan ternak sapi. Hingga kematian hewan ternak sapi ini diduga diracun. Dari hasil visum memang sapi mati mendadak ini karena adanya zat racun yang masuk ke dalam tubuh sapi. Sapi-sapi mati ini berasal dari kandang-kandang yang berbeda. Dan masing-masing kandang hanya 1 hingga 3 ekor yang mati. Seperti yang dialami Yuli, salah seorang peternak yang kehilangan 3 ekor sapinya karena mati secara bergantian. Sapinya mati dengan ciri-ciri yang sama, mulut berbusa dan anus mengeluarkan darah, ciri hewan diracun. Ya 3 ekor. 3 ekor itu kejadian bersamaan, sekitar jam 9. Diperkirakan sekitar 75-an. 75 juta ya. Kerugian dari 3 ekor sapinya yang mati ini Yuli mengaku rugi 75 juta rupiah. Selain melapor ke perangkat desa dan polisi, kini keamanan kandang semakin ditingkatkan. Mulai memindahkan hewan ternak ke kandang yang dekat dengan rumah hingga memasang CCTV di kandang. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansah, iNews melaporkan.